setiap satu dapur itu melayani rata-rata 3.000 ya. Tentu tergantung dari berapa jumlah sekolah dari jumlah siswanya. Tetapi untuk di dapur Kebayunan ini ya, dari 5 dapur ini melayani sekitar 39 sekolah baik PAUD, SD, SMP maupun SMA. Ya teman-teman media, kami hari ini meninjau langsung ya dapur yang ada di Kampung Kebayunan, Kelurahan Tapos, Kota Depok, yang merupakan salah satu di antara daerah yang menyelenggarakan makan bergizi gratis, yang merupakan program yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan kita bisa menyaksikan tadi bahwa di Kampung Kebayunan ini atau di Kelurahan Tapos ini khusus ada 5 dapur, dan kita bisa lihat bagaimana dapur ini setiap dapurnya melayani rata-rata 3.000 porsi bagi anak-anak ya, terutama anak-anak yang bersekolah baik PAUD, SD, SMP maupun SMA. Dilihat dari menu yang disediakan dan dimasak di dapur ini, kita bisa lihat dapurnya sendiri sangat terjaga, higienis, bersih, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Setiap dapur sendiri kita lihat dan kita saksikan sendiri tadi ada ahli gizi yang memeriksa kandungan dari setiap porsi yang nanti akan dibagikan kepada anak-anak ya. Dan juga kita bisa melihat setiap porsi yang diberikan berbeda-beda walaupun kandungan gizinya sama. Misalnya untuk SD, anak-anak SD nasinya hanya 100 gram. Kemudian untuk SMP 150 gram. Sementara SMA 200 gram. Jadi porsi yang diberikan tentu tergantung dari kebutuhan kecukupan gizi bagi setiap usia anak-anak yang diberikan dalam makan bergizi ini. Jadi tentu program ini merupakan program yang sangat-sangat positif ya, sebagai bentuk tanggung jawab negara, dan ini merupakan hari yang sangat bersejarah di mana negara hadir memberikan satu investasi bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dengan mulai diberlakukannya program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia hari ini, tentu ini menunjukkan satu bentuk ya komitmen yang sangat kuat dari Presiden Prabowo agar kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama anak-anak kita ya, itu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan makanan bergizi ini adalah merupakan fondasi bagi tumbuh kembangnya anak menjadi anak yang kuat, memiliki kecerdasan, dan tentu anak-anak Indonesia bisa fokus untuk belajar, ya tidak ada lagi rasa lapar pada saat mengikuti pelajaran. Dan kita harapkan tentu ini merupakan bentuk komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo dalam rangka memastikan agar program peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia betul-betul bisa diwujudkan nanti. Dan satu hal tentu bagi kami sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI, ya, penguatan sumber daya manusia itu adalah kunci dari ketahanan nasional. Kalau sumber daya manusia Indonesia kuat, maka bangsa kita akan memiliki daya tahan yang sangat kuat dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Dan program makan
bergizi gratis ini tentu harus kita sukseskan bersama, ya. Dan ini berlangsung di seluruh Indonesia di 26 provinsi secara bertahap, dan mudah-mudahan nanti pada saatnya sesuai dengan target bisa memenuhi terhadap seluruh kebutuhan anak-anak Indonesia. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tadi saya tanya kepada pengelola bahwa program ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk ibu-ibu yang hamil, ibu menyusui, dan juga bagi para balita. Tentu kita pastikan, terutama contoh di Kampung Kebayunan ini, di Kelurahan Tapos, prosesnya sudah berjalan dengan baik, dan nanti kita akan lihat bagaimana proses distribusinya kepada anak-anak, terutama anak-anak SMP maupun anak-anak SD, proses distribusinya sehingga bisa berjalan dengan baik. Terkait budgetnya 10.000-an berarti dilihat dari menunya yang sudah cukup waktu. Saya kira kalau dilihat dari isinya, ya, menunya, itu saya kira memang sudah 10.000, ya. Dengan kita lihat misalnya nasi tergantung dari gramnya gitu ya. Kemudian tadi ada ayam, ada tempe orek, ya, ada sayur-sayuran, sayur acar. Tadi juga di dapur yang kedua kita lihat juga menu yang lain juga berbeda. Ada yang isinya tempe, kemudian telur, kemudian sayur-sayuran, dan buah-buahan jeruk. Jadi kalau kita lihat dari aspek itemnya sudah mencukupi 10.000 tersebut. Tapi rencana memasukkan susu itu jadi nggak sih, Pak? Nah, itu saya kira nanti pada saatnya harus ada, karena itu bagian dari meningkatkan kualitas gizi dari anak-anak kita. Nah, tadi kami mendapatkan laporan bahwa untuk di Kebayunan ini ada 39 sekolah, ya. 39 sekolah. Jadi untuk dapur ini terdiri dari 5, ya. Setiap satu dapur itu melayani rata-rata 3.000, ya. Tentu tergantung dari berapa jumlah sekolah, dari jumlah siswanya. Tetapi untuk di dapur Kebayunan ini, ya, dari 5 dapur ini melayani sekitar 39 sekolah, baik PAUD, SD, SMP maupun SMA gitu. Bapak, 16.000 ini setiap hari ya diproduksi? Iya, tentu. Ini 16.000 ini untuk setiap hari, ya, yang melayani semua sekolah 3 km dari radius dapur ini gitu. Dan jumlahnya ada sekitar 39 sekolah. Pak, misalkan ditemukan warga yang mengadukan misalkan makanannya basi, itu dilarikan kemana, Pak? Saya kira di dapur ini kan ada kepala dapurnya, ada ahli gizinya, dan ada yang bertugas secara operasional. Satu hal yang bisa kita saksikan dari proses dapur hari ini adalah bahwa ini bisa menarik, memperkerjakan tenaga lokal masyarakat di sini. Setiap dapur itu memperkerjakan 46 warga lokal. Ya, itu artinya adalah bahwa dengan program makan bergizi ini kita harapkan juga mendorong dan menggerakkan ekonomi lokal. Termasuk diantaranya adalah penyerapan terhadap tenaga kerja di daerah di mana lokasi dapur itu berada. Ya, saya tadi tanya satu persatu di antara para pekerja yang baik sebagai tenaga masak maupun yang memasukkan menu ke makanan maupun yang mendistribusikan, ini sudah memperkerjakan masyarakat lokal, dan ini menunjukkan bahwa memang dampak dari program makanan bergizi ini akan mendongkrak ekonomi lokal yang ada di masing-masing daerah tersebut. Nanti kita wawancara lagi. Ya, nanti kita wawancara. Satu lagi, Pak, bahan pokok sendiri diproduksi dari sini juga
juga di ini ya Pak produksinya Pak? Ya, tentu kita harapkan ya nanti mitra yang ada di sini juga bisa diharapkan bisa memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada di wilayah sini.